Bismillah. Ya, baca doa dulu. Satu. Ya, baca doa dulu. Allahumma nawwir qulubana ayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbula. Amin. Nawaitu ta'alluma li kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin laisa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Islamu Hamzah ila anqala wa minal ladina udhu fillahi Bilal ibnu Rabah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina udhu fillahi Bilal ibnu Rabah, dan termasuk orang-orang yang dianiaya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Bilal ibnu Rabah al-Habasyi. Ya. Silakan baca. Siapa mau baca? Hah? Ya, silakan. Siapa? Siapa namanya? Rahmat dari? Hah? Dari Bonde? Wono. Oke, silakan Rahmat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa minal ladina udhu fillahi Bilal ibnu Rabah, dan termasuk orang-orang yang dianiaya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Bilal ibnu Rabah. Oke. Al-Habasyi. Terus. Ya. Ya. Kana mamlukan, baca apa Rahmat? Tobako? PDF 2. Ya. Kana mamlukan li Umayyah, dia adalah milik, artinya budak, li Umayyah bin Khalaf al-Jumahi al-Qurashi. Umayyah bin Khalaf al-Jumahi al-Qurashi. Oke. Terus ya. Ya. Ya, fakana yaj'alu fi 'unukihi hablan. Ya, adalah ia Umayyah bin Khalaf yaj'alu menjadikan atau meletakkan fi 'unukihi pada lehernya hablan, satu tali. Ya, ini bentuk penganiayaan kepada Bilal ibnu Rabah. Awal keislaman daripada Sayyidina Bilal itu sebenarnya di antara salah satu sahabat, ya,
yang tidak ada taraddud, yang tidak ada keraguan ketika baginda Abu Bakar atau ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan keislaman kepadanya adalah Bilal ibnu Rabah. Di antara Abu Bakar termasuk juga Bilal ibnu Rabah. Jadi tanpa pikir panjang dia langsung masuk Islam. Dalam sejarahnya dikatakan bahwa keislaman dia ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bahasa kasarnya menjadi buronan lah, kurang lebih seperti itu, buronan orang-orang musyrik yang kemudian menyebabkan dia keluar atau bahasa kasarnya lari meninggalkan Mekah menuju Madinah, dan kemudian tercatat dalam sejarah sebagai hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, penganiayaan yang sudah berlebihan itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar pada saat itu ke salah satu gua yang disebut dengan Gua Sur. Ada khilafiah riwayat tentang berapa hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di dalam gua tersebut. Tapi pendapat yang paling kuat itu ada 3 hari. Nah, siapa yang membawakan makanan ke sana? Ada riwayat yang membawakan makanan atau yang menjenguk dia itu adalah putra baginda Abu Bakar yang bernama Abdullah bin Abu Bakar, kakak kandungnya atau adik kandungnya kalau saya tidak salah daripada Abdurrahman bin Abi Bakar. Dia yang selalu datang ke sana. Nah, dalam riwayat itu dikatakan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Sur itu, lewat Bilal mengembala kambing. Kambingnya Abdullah bin Jud'an kalau tidak salah itu. Dia lihat di sana mengembala. Pada saat itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hal min laban, apakah ada susu?" Kata Sayyidina Bilal, "Tidak ada, kecuali ada 1 ekor kambing yang mana pihak kuti, yang mana itu merupakan milik saya," kurang lebih seperti itu. Jadi susunya saya yang ambil, dan selebihnya itu yang lain itu bukan hak saya, itu adalah milik tuan saya. Jadi ada sih 1, kurang lebih seperti itu. Kalau kamu mau, kalau Anda terdesak, maka saya bisa berikan yang 1 itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ini berikan kepadaku." Akhirnya dibawalah kambing itu, diperas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada isinya, padahal tidak ada susunya itu. Diperas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba banyak sekali. Kemudian dia minum hatta yarwi, sampai dia kenyang. Kemudian diperas lagi, diberikan kepada Abu Bakar, keluar lagi sampai dia puas. Setelahnya kepada Bilal bin Rabah, dikeluarkan sampai dia puas. Nah, kemudian setelahnya itu, lepas kambing itu tidak berubah-ubah itu posisi daripada air susunya, ya, tidak berkurang lah bahasa kasarnya seperti itu. Itu yang kemudian membuat Sayyidina Bilal menjadi takjub. Wah, ini bukan orang sembarang ini. Nah, pada saat itulah melihat Sayyidina Bilal itu kayak takjub, keheranan, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mau enggak masuk Islam?" Langsung dia mengatakan, "Ya, kalau begitu aku mau." Langsung masuk Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku adalah utusan Allah, mau enggak masuk Islam?" Kata Sayyidina Bilal, "Aku mau." Karena melihat peristiwa yang luar biasa atau mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uktum, sembunyikanlah keislamanmu, jangan sampai orang tahu." Nah, masalah kemudian ujung-ujungnya diketahui juga. Bahkan ada yang melapor. Nah, yang melapor itu langsung kepada tuannya. Kita bicara sekarang yang bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, itulah yang kemudian membuat dia geram sekali. Orang yang dibenci, orang yang tidak disukai oleh Umayyah bin Khalaf, ternyata ajarannya sampai kepada orang dirinya sendiri, artinya budaknya sendiri. Nah, akhirnya disiksa, tapi ujung-ujungnya dimerdekakannya oleh Abu Bakar nanti. Seperti apa anunya kisahnya di sini? Tidak ada ya. Coba ya. Jadi di sini dikatakan ini Umayyah bin Khalaf dalam menyiksa Sayyidina Bilal, fakana yaj'alu fi unukihi, dia ikat lehernya, ya. Dia ikat lehernya hablan wa yadfa'uhu ila sibyan. Kemudian diserahkan kepada anak-anak. Itu bentuk penghinaan yang paling rendah itu dalam sejarah. Kalau orang yang mulia, orang yang hebat dan sudah dipermainkan oleh yang namanya anak-anak, oh itu terhina sekali. Nah, itu yang diperbuat oleh Umayyah untuk menindas Sayyidina Bilal. Oke, terus ya labuna bihi. Nah, mereka ini anak-anak bermain dengannya, dimain-maini. Anak-anak juga suka kalau orang-orang hitam seperti itu
orang-orang Habasyah. Jadi mereka menganggap itu aneh lah, tidak seperti umumnya, jadi agak lucu, kelihatan lucu. Jadi itu yang kemudian mereka bersemangat untuk mempermainkan Sayyidina Bilal. Kalau bahasa kita kayak orang gila, kurang-kurang dikasih begitu sama anak-anak. Jadi itu bentuk ketertindasan lah, kurang lebih seperti itu, bentuk kehinaan sekali. Oke. Wahwa yakul, dalam keadaan dia berkata pada saat itu, ditarik sama anak-anak, dipermainkan kayak mainan, tarik sama anak dimain-main ini. Tapi apa yang dia katakan? Ahadun ahad. Ya, ahadun ahad, dialah yang Maha Esa, dialah yang Maha Esa. Artinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus ya, lam yushgilhu ma huwa fihi an tauhidillah. Tidak menyibukkan dia ma huwa fihi, apa yang dia padanya, maksudnya keadaannya yang ditindas seperti itu, an tauhidillahi, daripada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ringan, ada yang lebih parah lagi tuh yang ditindis pakai batu. Terus ya, wa kana Umayyah, nah adalah Umayyah si tuannya itu, ketika dia tahu bahwa Bilal masuk Islam, yakhruju bihi, dia keluar dengannya, artinya dia bawa Sayyidina Bilal fi waktu dhahirati, pada waktu terik matahari yang menyengat, fir ramdai, di padang pasir, ramda padang pasir yang gersang, yang tandus, ramda. Terus wahya, ya, yang lain baca, Khalilullah baca coba, Khalil. Wahia, yaitu ar-ramlus syadidu, ar-ramalus syadidu, yaitu pasir yang sangat keras, syadidul hararah. Nah, itu yang disebut dengan ar-ramda, pasir yang sangat panas, keras sekali panasnya. Walau wudi'at alaihi qit'atu lahmin lanadijat, andai diletakkan padanya potongan daging, lanadijat, maka dia akan masak, itu saking panasnya itu padang pasir itu. Nah, diletakkan di situ Sayyidina Bilal, kemudian ditindis pakai batu, dibiarkan berhari-hari. Oke, terus ya, summa, kemudian ya'muru bis-sakhratil 'azimati, Umayyah bin Khalaf memerintahkan orang bis-sakhrati, untuk mengambil batu besar. Sakhra, batu besar, al-'azimati, ada ininya, na'atunya, batu besar, fatudu ala sadrihi, kemudian diletakkan di atas dadanya, ditindis pakai batu besar pada saat itu. Kemudian terus ya, summa yaqulu, kemudian Umayyah berkata pada saat itu, lahu, kepadanya, la tazalu hakadha hatta tamuta, kamu akan senantiasa seperti ini sampai mati, kecuali kamu kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tawaran daripada Umayyah bin Khalaf, tapi dia tidak mau. Itulah kemarin kita sudah bahas, kalau sudah iman bertapa di dalam hati, maka aniaya al-idza itu halwan fi ayunihim, itu menjadi manis di mata mereka kalau sudah iman sudah bertapa di dalam hati. Selama, catatannya kemarin kita bahas, selama ridho Allah ada di sana. Dan ridho Allah itulah yang puncak tertinggi yang harus kita capai sebenarnya. Kalau ridho Allah sudah ada, bagaimanapun ujian dan cobaan itu tidak akan membuat kita goyang. Bagaimana mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Catatannya ikhlas dalam beramal. Ganjarannya juga luar biasa. Jannatin tajri min tahtihal anharu, khalidina fiha abada, radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, terus Uzza. Au takfuru bi Muhammadin, atau kamu kafirkan, kamu ingkari Muhammad, wa ta'budan Lata wal Uzza, dan kamu sembah Al-Lata wal Uzza. Lata wal Uzza ini Tuhan mereka. Lata wal Uzza wal Manata salisatal ukhra. Lata wal Uzza ibarat patung itu berhala mereka, ada yang besar, ada yang kelas teri, kurang lebih seperti yang kecil-kecil. Tapi yang paling besar itu ada tiga yang paling besar, kemudian disebut dengan Manat, itu yang didewa-dewakan sekali oleh orang-orang jahiliyah itu. Nah, fayaqulu, dia tetap berkata pada saat itu, ahadun ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Nah, terus
Nah, singkat cerita, marra bihi Abu Bakri yauman, pernah suatu ketika lewat padanya Abu Bakar di satu hari, ya, kebetulan dia lewat dalam keadaan dia disiksa. Faqala, ya, kemudian dia berkata, baginda Abu Bakar, ya Umayyah, wahai Umayyah, ama tattaqillaha fi hadzal miskin, tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada ini orang miskin, orang miskin itu orang yang hina lah, orang yang dhaif. Tidakkah kamu takut kepada Allah terhadap orang miskin ini? Kenapa kamu perlakukan seperti itu? Hatta mata tu'adzibahu, sampai kapan engkau mengazabnya, menyiksanya seperti itu? Ya. Qala, ya. Qala, Umayyah pun berkata, menjawab, anta absattahu, kamulah yang merusak dia ini. Kamu semua ini yang membuat dia begini. Kamu dengan Muhammad dan pengikut yang lain yang membuat dia begini. Artinya karena baginda Abu Bakar, karena Rasulullah dan yang lain yang sudah masuk Islam, sehingga dia juga ikut Islam. Nah, karena dia ikut Islam, maka saya siksa seperti ini. Jadi penyebabnya pada dasarnya adalah kalian. Kurang lebih seperti itu kata Umayyah bin Khalaf. Oke. Fangkidhu mimma tara. Nah, kalau begitu angkidhu, selamatkanlah dia dari apa yang kamu lihat. Kalau begitu, kalian kamu yang rusak ini. Kalau begitu selamat kami kalau bisa. Akhirnya dibeli oleh baginda Abu Bakar karena tergiur oleh harta, ya. Akhirnya dilepaskanlah Sayyidina Bilal, diserahkan kepada baginda Abu Bakar. Nah, kemudian baginda Abu Bakar lah yang kemudian memerdekakan dia. Oke. Terus banyak itu dalam sirah Ibnu Hisam itu ada berapa itu? Banyak sekali yang dimerdekakan oleh baginda Abu Bakar. Maka wajarlah di dalam Al-Quran mengatakan wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Siapa yang dimaksud yu'ti malahu yatazakka? Baginda Abu Bakar. Saking dermawannya dia dalam hal kebaikan, memerdekakan orang yang tertindas kasihan. Oke. Mana tadi? Oke, terus ya, fashtarahu, dia pun membelinya darinya, dari Umayyah, wa ataqahu, kemudian dia memerdekakannya. Suratil Lail. Ya, fa anzalallahu. Nah, maka Allah turunkanlah fihi padanya, pada baginda Abu Bakar wa fi Umayyah, dan pada Umayyah, maksudnya terkait keduanya, fi suratil Lail, di dalam surah Al-Lail. Ini yang saya maksud tadi, surah Al-Lail idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa, sampailah kepada fa andartukum naron taladha, aku peringatkan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, naron taladha, akan api neraka yang berkobar, yang menyala-nyala, taladha yang menyambar ke sana kemari. La yaslaha illal ashqa, tiadalah yang menyulutnya, yang menghidupkan api tersebut, illal ashqa, kecuali orang yang paling celaka. Al ashqa, siapa yang dimaksud? Tafsirnya di sini Umayyah bin Khalaf. Yang dimaksud al ashqa Umayyah bin Khalaf. Ada banyak itu bahasa ashqa di dalam Al-Qur'an. Dan kemarin kita sudah juga temukan Asy-Syaki itu Walid ibnu Mughirah. Nah, illal ashqa, tiadalah yang menyulutnya atau yang menyalakan api tersebut, illal ashqa, kecuali orang-orang yang paling celaka atau paling sial. Karena memang seperti itu pada dasarnya, yang membuat api neraka itu membakar diri kita sendiri, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, karena yang menyulut dia adalah diri kita sendiri. Apa penyulutnya? Ingkar terhadap ketentuan Allah, risalah Allah, keislaman, dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah penyulutnya kita sendiri yang membakar diri kita. Ini al-ashqa. Dalam ayat lain dikatakan allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Waquduha an-nas wal hijarah. An-nas siapa? Orang-orang kafir sendiri. Orang-orang kafir sendiri sebagai bahan bakarnya yang menyalakan api neraka tersebut. Oke. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan, wa tawalla, dan yang membelakang, dalam artian ingkar, menantang, membangkang. Wa sayujannabuhal atqa. Nah, ini dia, wa sayujannabuha, dan akan dielakkan dia api neraka tersebut, al atqa, kepada orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa yang dimaksud di sini as-siddiq, baginda Abu Bakar as-siddiq. Tidak ada lagi alasan untuk merendahkan status baginda Abu Bakar.
terhadap sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada lagi alasan, karena banyak sekali dalil di dalam Al-Quran yang memuliakan atau yang mengindikasikan keistimewaan Abu Bakar melebihi dengan sahabat-sahabat yang lain. Kurang lebih seperti itu. Oke. Al-Atqa, siapa yang dimaksud? As-Siddiq, baginda Abu Bakar. Terus alladzi yang yu'ti malahu, menyerahkan hartanya, yatazakka, untuk dia bersihkan, untuk dia sedekahkan, yatazakka, tujza. Ya wa mali ahadin, dan tiadalah bagi seseorang, indahu, di sisinya, tiadalah bagi siapapun, indahu, di sisi baginda Abu Bakar, min nikmatin tujza, daripada nikmat yang harus dibalas. Baginda Abu Bakar membersihkan, mensedekahkan hartanya, mengeluarkan uangnya, bahasa kasarnya, itu tanpa ada nikmat dari orang lain yang harus dibalas. Paham maksudnya itu enggak? Paham maksudnya itu ayat? Paham ya? Jadi artinya apa? Dia keluarkan uangnya, bahasa langsungnya adalah tulus karena Allah. Kan biasanya kita melakukan kebaikan itu kalau ada orang melakukan kebaikan kepada kita, biasanya begitu. Orang berlaku baik kepada kita, ya kita juga berlaku baik kepada dia. Dia memberikan nikmat kepada kita, nah kita harus membalas itu. Nah itu ikhlas gak lillahi ta'ala? Ikhlas gak itu? Ya ikhlas sih juga, tapi belum sampai ke tahap yang paling hebat, yang paling luar biasa. Baginda Abu Bakar, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada di sisi dia dari orang lain satu nikmat, satu kebaikan yang harus dia balas, itu tidak ada kebaikan pada dia, keluarkan begitu. Itu saking tulusnya dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau saking ikhlasnya, kurang lebih seperti itu. Oke. Bil a'la saufa yarda. Ya illa ibtigha'a, melainkan ibtigha'a wajhi rabbil a'la, menuntut diri Allah Subhanahu wa taala. Wajh artinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, al-a'la yang maha tinggi. Nah, wala saufa yarda, dan niscaya dia akan ridho nanti. Keikhlasan itu ganjarannya adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lillahi ta'ala. Bahkan keikhlasan itu dalam satu riwayat dikatakan sirrum min asrari. Tidak semua orang itu diberikan keikhlasan yang luar biasa sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sirnya Allah. Kata Allah, al-awda'tuhu liman asya'u min ibadi, yang aku letakkan kepada siapa yang aku kehendaki daripada hambaku. Tidak mesti seorang ulama ikhlas, tidak mesti, tapi ya harus dengan ilmu juga supaya bisa ikhlas. Tapi diantara semua manusia itu terserah Allah, dia mau letakkan kemana sirnya. Bisa saja kepada pemulung, bisa saja kepada Pak Beca. Nah, ikhlas itu sirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu senantiasa begitu terus, itu insya Allah ridho Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kepada kita, yang ganjarannya tadi jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Orang yang takut kepada Allah. Keikhlasan, bahkan itu adalah kekuatan kita dunia dan akhirat. Apa dia ikhlas? Kekuatan kita dunia dan akhirat. Saya teringat satu hikayat ya, hikayat Israiliyat. Ada seorang abid, seorang ahli ibadah pada Bani Israel. Si abid ini, dia mendengar ada isu yang dia dengar ya pada saat itu, bahwa ada satu kaum yang menyembah pohon. Ada satu kaum yang menyembah pohon. Mendengar isu itu, langsung dia marah. Kenapa ini pohon disembah, bukan Allah yang disembah? Tanpa basa-basi dia ambil kampanye, kemudian bergegas menuju kepada pohon tersebut untuk dia tumbangkan, untuk dia potong. Kenapa pohon disembah ini? Kenapa laut disembah? Kenapa gunung disembah? Kan banyak itu di masyarakat yang itu, sesajen dan lain sebagainya. Apa yang seperti itu? Akhirnya marah dia berangkat pergi pada sana, bawa kampanye. Nah, sesampainya di sana, dia berpapasan dengan seseorang orang tua yang ternyata itu adalah iblis. Orang tua itu adalah iblis. Dia berpapasan dengan orang tua tersebut. Kata orang tua tersebut, ila aina turid, mau kemana kamu?
Kata dia, aku mau potong pohon ini. Kata si iblis tersebut, malaka walahu al-qaumu in qata'ataha ya'buduna ghairaha. Kenapa kamu harus potong ini? Apa urusan kamu dengan pohon ini sampai-sampai kamu tinggalkan peribadatanmu dan kamu luangkan waktumu untuk memotong pohon ini? Orang-orang, kalaupun kamu potong pohon ini, dia akan menyembah pohon yang lain. Jadi tak perlulah repot-repot. Itu godaan dia. Kata dia, la abuddali min qatiha. Tidak, aku harus potong. Wah, kuat dia di situ, tegar dia di situ. Kata iblis, ana amna'uka min qatiha. Aku yang akan mencegat kamu daripada memotongnya. Akhirnya berkelahi si Abid dengan si iblis. Hanya ya 1 jurus 2 jurus saja, kurang lebih seperti itu. Langsung ditumbangkan si iblis tersebut. Bahkan dia duduk di atasnya. Wasara'ahu wa qa'ada ala sadri. Dia duduk di atas si iblis itu. Dalam keadaan terdesak seperti itu, iblis berkata, "Atlikni hatta ukallimaka." Lepaskan saya, ada sesuatu yang mau saya bicarakan sama kamu. Akhirnya dilepas oleh si Abid terus. Dilepas. Setelah dilepas, kemudian kata si iblis tadi, begini, ada sesuatu yang mau saya tawarkan kepadamu, yang mana sesuatu itu lebih baik daripada keinginanmu untuk memotong pohon ini. Karena penasaran, akhirnya dia bertanya pada saat itu, wa mahwa, apa itu tawaran itu? Begini, kata si iblis. Tapi sebelumnya itu 2 kali ya, dalam riwayat itu 2 kali dia jatuhkan. 2 kali. Setelah dia tadi bangun, ada dia bicarakan, dia tawarkan, berkelahilah yang keduanya. Berkelahi. Akhirnya ditumbangkan lagi. Yang terakhir ini, yang setelah terdesak itu, yang kedua kalinya barulah ada tawaran ini. Kata dia, ada sesuatu yang bagus untuk kamu. Karena penasaran, dia tanya, apa itu? Begini, kamu kan antara rajulun fakir, kamu kan laki-laki yang miskin, ya, namanya juga ahli ibadah ya, ndak dunia, bukan dunia. Kalau kamu orang miskin, fala'allaka anta tafaddal ala ikhwanika, mungkin saja kamu mau agar diberikan kelebihan yang banyak dari sisi harta, maksudnya agar supaya kamu bisa berlaku baik terhadap ikhwanika, saudara-saudaramu, jiranika, tetanggamu, wa tastaghniyanin nas, dan kamu bisa kaya dari orang-orang, kamu tidak perlu lagi butuh kepada orang. Jadi mau enggak seperti itu? Kamu melakukan kebaikan, bersedekah ke sana kemari, dan kamu tidak perlu lagi bantuan daripada orang-orang. Jadi kamu fokus saja dalam beribadah. Kata si Abid itu, "Naam ya, aku mau kalau begitu. Mau saya kalau begitu." Nah, kata si iblis, "Kalau memang kamu mau begini, irji an qat'iha. Urungkan niatmu untuk memotong pohon ini. Dan sebagai gantinya," kata iblis, "aku jamin setiap malam akan aku letakkan di bawah bantalmu, di bawah kepalamu, di naro ini 2 dinar setiap malam. Mau enggak?" Fatafakkarul Abid, mendengar tawaran yang menggiurkan seperti itu, ya siapa yang tidak capek-capek bagi kamu bisa fokus beribadah. Makanan ada yang tanggung, ada uang, bahkan kita sedekahkan. Kan begitu pikiran dia, logika dia. Akhirnya berpikir-pikir dia sejenak. Fatafakkara summa qala, kemudian dia berkata, "Hal sadaqta bima qulta?" Betulkah apa yang kamu katakan itu? Akhirnya diadakanlah suatu perjanjian. Bahkan si iblis pada saat itu halafa billah, dia berani bersumpah atas nama Allah, tenang saja, aku jamin. Karena merasa yakin, akhirnya dia pulang. Tidak jadi dia potong, pulang kembali ila muta'abbadihi, ke tempat peribadatannya. Singkat cerita, dia bangun di subuh hari, dia coba buka bawah bantalnya, betul ada 2 dinar. Tanpa pikir panjang diambil. Keesokan harinya pun seperti itu, dia bangun di subuh hari, dia buka bantalnya, ada lagi 2 dinar. Wah, gembira sekali ya, dia fokus saja beribadah. Nah, di hari yang ketiga dan seterusnya, dia terbangun, dia buka, tidak ada sama sekali. Tidak ada apa-apa di situ sama sekali jalan. Pada saat itu kemudian dia marah. Pagodibah, kemudian dia marah, dia ambil lagi kampanye, jengkel dia, akhirnya menuju kepada pohon tersebut. Lagi, untuk kedua kalinya dia berpapasan lagi dengan iblis di depan pohon itu. Aina turik, mau kemana? Aku mau potong ini pohon ini, kata si Abid ini. Kata si iblis, haihata. Tidak, jauh sekali. Maksudnya tidak bisa. Kamu tidak akan mampu memotongnya. Dah, pokoknya saya akan potong. Nah, akhirnya berkelahi.
Nah, dalam perkelahian itu diserang si iblis. Jadi dia niatnya seperti yang pertama lah. Mungkin yang gampang saja dikalahkan. Diserang si iblis, percaya diri dia. 2 kali. 2-0 sebelumnya. Jadi dia agak percaya diri pada saat itu. Kata si iblis, hai, tidak akan bisa. Kamu tidak akan bisa. Nya diserang, saya jatuh. Tidak ada enteng sekali. Jatuh dia pada saat. Akhirnya dia yang dinaiki dadanya oleh si iblis. Kata si iblis, la illam tantahi an hada, jika kamu tidak mau berhenti dari keinginanmu untuk memotong pohon ini, la dabahtuka, aku akan sembelih kamu, aku akan bunuh kamu. Pada saat itu karena ya daripada mati akhirnya, da'ani, tinggalkan aku, bebaskan aku, akhbirni kaifa ghalabtani, dan coba beritahu aku kenapa bisanya kamu kalahkan saya. Kok bisanya kamu kalahkan saya padahal sebelumnya dua kali 2-0 kalah kamu. Kata si iblis begini, falamma ghadibta lillahi ta'ala, ketika di awal kamu marah karena Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, sakharani Allahu lak, Allah mudahkan aku untuk kamu taklukkan. Wal'an, sekarang, ghadabta lid dunya walin nafsika wasra'tuka, kamu itu marah bukan lagi karena Allah, tetapi karena dunia dan karena kepentingan dirimu sendiri. Oleh sebab itulah aku sangat enteng sekali mengalahkanmu. Dalam doa itu bahkan dikatakan kal usfur, seperti burung yang kecil, kal usfur, mudah saja dihempaskan oleh si iblis. Nah itu dia, lillahi ta'ala kekuatan kita dunia akhirat. Tolong lillahi ta'ala, belajar pun lillahi ta'ala, tak perlu ada niatnya. Adapun yang tiba-tiba keserempet itu ya biar kami saja mengikut. Kita lillahi ta'ala, tiba-tiba ada unsur dunia mengikut, biar kami saja, karena memang konsekuensi orang yang lillahi ta'ala pasti dunia juga ikut, pasti itu. Oke. Nah ini apa minta ini ya, wala saufa yarda illa batigha wajhi rabbil ala wala saufa yarda, niscaya dia akan ridho bima yu'tihi Allahu, akan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fil ukhra, di akhirat kelak, jazaa'a a'malihi, sebagai bentuk balasan daripada amal perbuatannya selama di dunia. Oke, terus ya, wa qad nabbaha, dan sungguh Allah telah memperingatkan, jalla dzikru, yang mulia penyebutannya, memperingatkan kita di ayat ini maksudnya ya, anna bazlas siddiqi malahu, bahwasanya menyerahkannya baginda Abu Bakar hartanya, dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi syira'i Bilal, dalam hal membeli Sayyidina Bilal, wa itqihi, dan memerdekakannya, lam yakun illa batighaha wajhi rabbi, tiadalah itu melainkan menuntut diri Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, kata pengarang ini, memberikan indikasi kepada kita bahwa tujuan daripada baginda Abu Bakar dalam mengeluarkan hartanya untuk memerdekakan Sayyidina Bilal lillahi ta'ala. Oh, coba, wa kafa bihadza, dan cukuplah ini, artinya ayat ini, syarpan, sebagai kemuliaan, wa fadlan, dan kelebihan, li Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, kepada baginda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Tak perlu cari dalil yang lain maksudnya ya. Cukup ayat ini, cukup ini saja, itu sudah memberikan pemahaman kepada kita bahwa beliau syarpannya luar biasa, fadlannya luar biasa. Jadi agak bagaimana ya, walaupun di sebagian masalah keistimewaan itu masalah kelebihan saja, kelebihan dan yang lain masih ditoleransi lah. Kalau ada yang berpendapat ini lebih mulia daripada Abu Bakar, okelah, kita masih toleransi. Tapi kalau kalian jangan ya, santri-santri tidak boleh seperti itu, dia salafi. Pokoknya Abu Bakar yang pertama, baginda Umar yang kedua, Utsman, kemudian Ali, dari tingkat kemuliaan, fadilahnya kurang lebih seperti itu. Oke, terus riqaiyah. Wa qad a'taqa, dan sungguh beliau telah memerdekakan ghaira Bilal, bukan cuma Bilal saja, yang selain daripada Bilal, jama'atan minal ariqa, ya, sekelompok orang daripada budak aslamu, mereka semua Islam di bawah tangan baginda Abu Bakar, fa'abahum mawalihim,
tapi mereka kemudian dianiaya, ya, abahum, aib, dianiaya oleh tuan-tuan mereka, orang yang dimerdekakan itu. Terus tidak, oke, sampai situ dulu. Jadi tapi tidak disebutkan. Baginda ada kisah Sayyidina Bilal. Jadi Sayyidina Bilal ini atwal, dalam satu riwayat dikatakan atwalun nasi anaqa yaumal qiyamah. Yang paling tingginya lehernya orang di hari kiamat. Maksudnya ya yang paling lega, yang paling mulia dari yang lain. Kenapa? Gelar itu dia temukan, dia dapatkan karena dia muadzinu Rasulillah. Jadi orang yang mengazankan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Bilal, yang dikatakan dalam hadis anda minka sautan, yang paling indah daripada Zaid suaranya Sayyidina Bilal. Beliau meninggalnya pada zamannya Khalifah Baginda Umar. Beliau meninggal. Ada satu ringkas saja. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, diganti khalifah oleh Baginda Abu Bakar. Dia setelah meninggal Rasulullah tidak mau azan, tidak mau dia. Tidak pernah dalam sejarah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dia azan, tidak mau sekali dia. Kenapa? Karena dia selalu teringat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya, saking terpukulnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia manusia, salah satu manusia atau sahabat yang terpukul dengan kepergian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merenung, bersedih, terus kemudian dia berani meluahkan apa yang ada di dalam hatinya kepada Baginda Abu Bakar. Dia panggil Baginda Abu Bakar, kemudian dia mengatakan, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdalul a'mali al jihadu fi sabilillah? Bukankah sebaik-baik amal itu adalah berjihad di jalan Allah? Kata Baginda Abu Bakar, benar, betul itu. Lalu kamu mau apa? Kata Bilal, uridu an urabita fi sabilillah. Aku mau berjihad di jalan Allah. Kata Baginda Abu Bakar, "Faman yu'adzinu lana?" Kalau kamu pergi berjihad, nah siapa yang akan mengazankan kepada kami setelah Rasulullah meninggalnya? Siapa yang mau mengazankan kami? Pada saat itu dia terdiam, sedih tambah menangis dia pada saat itu. Sedih sekali. Ketika kayak dihalangilah, kurang lebih seperti itu. Kemudian dia mengatakan, "Fa in kunta taqatani linafsi," apabila jika memang engkau memerdekakan, ini kanti merdeka, apabila engkau merdekakan saya agar supaya aku ikut kepadamu, liakuna laka, fakun kama turid, maka terserah kamu mau apakan saya. Jika memang kau merdekakan aku agar supaya aku ikut kamu. Tapi kalau kamu merdekakan aku atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka satu kali ini saja saya mohon, tolong dengarkan saya. Akhirnya Abu Bakar tidak bisa dia. Kata Baginda Abu Bakar, aku memerdekakanmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diriku. Nah, akhirnya dia pun pergi. Dibiarkan pergi ke Syam, berjihad di sana. Sampai lama di sana, meninggal Sayyidina Abu Bakar, diganti kekhalifahan kepada Baginda Umar. Nah, di Syam, lama di Syam, tiba-tiba di suatu malam dia bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mukanya sedih, muka Rasulullah murung. Dia datangi Sayyidina Bilal, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, ma hadzal jafa?" Wahai Bilal, ada apa ini? Al-jafa, keras, bahasa kita ngambek, jafa. Ada apa ini kok ngambek begini, tinggalkan Madinah pergi ke sana? Ada apa seperti ini? Ma hadzal jafa? Ama ana laka an tazurana? Bukankah sudah saatnya, sudah masanya kamu menziarahi kami? Oh, pada saat itu langsung dia terbang. Keesokan harinya tanpa pikir panjang langsung dia pergi menuju ke Madinah pada saat itu. Berangkat ke sana. Nah, sesampai di sana, dia kuburnya Rasulullah, menangis sejadi-jadinya di kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia dekap kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kemudian datang Sayyidina Hasan Husain, cucunya Rasulullah. Dia lihat Sayyidina Hasan, dia teringat lagi dengan Rasulullah. Tambah menangis, kan dia lihat cucunya. Tambah jadi dia menangis pada saat itu. Tapi ternyata keduanya, Sayyidina Hasan al-Husain, justru berkata, kami atas nama cucunya Rasul sallallahu meminta satu kali saja, tolong azan untuk kami.
Nah, itu permintaan. Tambah menangis dia ketika ditawari seperti itu, tambah menjadi-jadi. Wah, ini. Tapi karena cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi dia tak kuasa untuk menolak. Nah, naik dia pada saat itu ke atas. Naik ke atas, kemudian azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini suara saya, dia suaranya indah, dia kurang lebih seperti itu. Dalam riwayat itu dikatakan irtajjatil mad, tajat bergemuruh kota Madinah itu ketika Sayyidina Bilal mengumandangkan azan. Bahkan mereka semua berkata, ahayyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul hidup kembali? Karena momen azan itu mengingatkan mereka pada masa-masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan periwayat hadis itu mengatakan tidak ada dalam sejarah peristiwa yang laki-laki dan perempuan itu menangis terbanyak dan sejadi-jadinya di masa ketika Sayyidina Bilal azan untuk yang pertama kalinya sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Merdu sekali mendayu-dayu itu suaranya. Sampai kepada asyhadu anna Muhammad. Tidak kuasa dia meneruskan itu. Muhammadur Rasulullah. Dalam riwayat itu dikatakan beliau jatuh pinsang dia pada saat itu. Tidak bisa nak teruskan itu karena rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sejarah Bilal. Setelah itu kemudian dia kembali ke Syam, kemudian di sanalah kemudian beliau meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.